The Devil Judge episode 2 dimulai dengan Gaon bermasalah dengan emosi Yohan yang saling bertentangan. Setelah persidangan, Yohan mengundang Gaon dan Jinjo keluar untuk makan malam bersama. Saat makan malam bersama, Gaon mengatakan bahwa Yohan telah menjadi pangeran yang dimanjakan sejak lahir. Iya, Yohan langsung mengakui bahwa ia memang anak orang kaya. Ayahnya adalah seorang rentenir. Yohan juga tahu bahwa ayah Gaon memiliki sejarah meminjam uang pada rentenir. Merasa tidak nyaman, Gaon akhirnya untuk pergi. Dalam perjalanan pulang, seorang pria bernama Lee Yang Hun mengemudi sembarangan melalui pasar. Bahkan, dia membuat seorang pria ketakutan, dan mencengkeram lengannya kesakitan. Yang Hun berhenti dan meminta maaf, tapi itu diwarnai dengan ketidakpedulian, terutama ketika dia mulai mengemudi lagi dan tertawa pada dirinya sendiri. Sementara itu, Yayasan Tanggung Jawab Sosial terus memikirkan apa yang terjadi pada Ketua Joe di episode pertama. Secara khusus, Kyung Hee tidak yakin apa tujuan akhir Yohan, dan khawatir itu bisa mengacaukan mereka. Ketua Seo tampaknya tidak terlalu peduli. Sementara Sun A lebih tertarik pada peningkatan peringkat persetujuan. Keesokan harinya, Gaon mendengar ulang rekaman Yohan saat dia membahas keadilan dan persidangan Ketua Joe. Gaon membahas dan mendiskusikan semuanya dengan Soo Hyun. Mereka mendengarkan klip audio sebelumnya dari hakim. Mereka berdua menyimpulkan bahwa dia mengancam saksi, Dr. Safety, untuk mengubah kesaksiannya. Kemudian Gaon dan Soo Hyun terganggu oleh Yang Hun yang mengemudi dengan sembrono lagi. Dia menyerempet seseorang di jalan. Tiba-tiba Yohan muncul dengan mengendarai mobil sport hitam. Dia menyamai kecepatan Yang Hun. Akhirnya Yohan berhasil membuat Yang Hun menghentikan mobilnya. Soo Hyun dan Gaon yang menyusul Gaon, melihat dari jauh bagaimana Yohan merusak mobil Yang Hun dengan palu godam dan menabraknya beberapa kali. Setelah menyerahkan kartu transportasi umum pada Yang Hun, Yohan pun pergi. Yang Hun merupakan seorang CEO dari suatu perusahaan. Ia sangat kasar dan kejam pada karyawannya. Ia memaksa salah satu karyawannya yang menderita diabetes untuk memakan kue yang rasanya tidak sesuai ekspektasinya. Ia juga mencaci maki seorang pelayan di sebuah bar karena rasa minumannya tak sesuai seleranya. Yohan merasa tak bisa membiarkan hal itu. Dia mulai mengikuti Yang Hun. Ia menemui Yang Hun dan menanyakan di mana kartu transportasi umum miliknya. Pada saat yang sama, Soo Hyun dan Gaon terus mencari tahu tentang masa lalu Yohan. Dari artikel online, Soo Hyun melihat banyak komentar pujian untuk Yohan. Namun ada satu komentar seseorang yang menyebut bahwa Yohan adalah iblis. Orang tersebut mengaku mengenal Yohan. Yohan, Gaon, dan Jinjo diundang untuk menghadiri peragaan busana amal yang diadakan Yayasan Tanggung Jawab Sosial. Jinjo jelas sangat senang dan berkata akan hadir. Sementara Gaon menolak untuk hadir. Gaon memilih pergi mengunjungi gereja tempat Yohan tumbuh. Ia bertanya pada guru masa kecil Yohan. Dari sana, Gaon mengetahui bagaimana Yohan dianggap seperti monster oleh teman-teman sekolahnya. Hal itu berawal saat Yohan membunuh seekor burung di kelas. Sejak itu, teman-temannya menjulukinya monster, dan tak ada yang mau berteman dengannya. Ia bahkan sering diolok-olok. Untuk membalas dendam atas perlakuan teman-temannya, Yohan mengadu domba anak-anak dari kelas atas dengan anak-anak dari kelas bawah sehingga seluruh kelas kacau. Sementara itu, pada acara peragaan busana amal yang diadakan Yayasan Tanggung Jawab Sosial, Yohan diperkenalkan dengan salah satu putra pemimpin berpengaruh, yang ternyata adalah Yang Hun. Saat episode hampir berakhir, Gaon kembali ke kantor Yohan dan menyadari bahwa alat penyadap yang dipasangnya telah hilang dari bawah meja Yohan. Tiba-tiba Yohan datang dan menyerahkan alat penyadap itu sambil bertanya apakah Gaon mencari alat penyadap itu. Lalu mereka menyadari ada sebuah bom yang tersembunyi di balik lukisan dinding dan kemudian meledak,
menyemburkan bola api yang menyebar ke seluruh ruangan. Untungnya mereka berdua selamat. Johan memapah Gaon keluar ruangan.